Anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Masuk semua ya? Oh baik, 11.3 luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan masuk di pelajaran sejarah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan doa ya. Silakan Ivan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin secara Katolik dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesehatan. Sekarang anak-anak muda belajar, berkatilah kami dalam pembelajaran ini. Semoga Engkau senantiasa membimbing kami. Permohonan kami ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ivan. Setelah berdoa, kita awali dengan lagu sekolah kita ya, Mars Xaverius ya. Dengan langkah tegap dan pasti, kami putra-putri Xaverius berderap maju meraih cita-cita demi masa depan nusa bangsa dan negara. Dengan tekad kuat membaca, giat belajar penuh semangat, hidup berjuang untuk mengabdi sesama, seturut teladan Fransiskus Xaverius. Jayalah Xaverius, jayalah Xaverius, jayalah Xaverius di alma mater. Terima kasih Tia, silakan kembali. Kita bertemu lagi dengan Bu Christine dalam pembelajaran sejarah. Ingat minggu lalu kita belajar sejarah berkaitan dengan materi apa ya? Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Nah, sebetulnya hari ini adalah lanjutan dari materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Hari ini kita akan fokus dengan sifat pendudukan bangsa Jepang di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yang harus kalian pahami adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tujuan yang pertama, menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang. Yang keempat, nah ini di akhir pembelajaran nanti yang akan kamu lakukan adalah menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk cerita sejarah secara lisan. Lalu di KD, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Dalam kompetensi inti, yang pertama, menjelaskan proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Lalu menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran sejarah hari ini dengan Bu Christine. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Christine akan tanya dulu, bagaimana proses pembelajaran minggu lalu yang dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang datang di Indonesia pertama kali di daerah mana ya? Ambon ya? Betul ya? Ambon itu di Maluku ya? Nah, jadi bangsa Jepang itu datang pertama kali itu di daerah Ambon, Maluku. Jadi ketika datang ke Indonesia, nah ini yang akan kita bahas hari ini, mereka itu membentuk organisasi-organisasi. Ada 12 organisasi bentukan Jepang. Saya akan buatkan ada 4 kelompok dan kalian akan memecahkan dari 12 organisasi bentukan
Jepang. Bersiap ya? Nah, maka nanti akan dibagi kelompok, kemudian kalian akan mengidentifikasi ada 12 organisasi bentukan Jepang, kemudian kamu diskusi dengan kelompokmu, lalu kemudian kita akan bermain kuis berkaitan dengan 12 organisasi. Bersiap, Bu Christine akan membagikan kelompok ya. Ada 4 kelompok, berarti berhitung dari 1 sampai 4. Begitu ya? Oke ya. Kita mulai dari kamu ya. Yuk. 1 3 Vincent 1 2. Baik, kelompok 1 silakan untuk berkumpul di sini ya. Kelompok 2 nanti silakan berkumpul di sini. Kelompok 3 silakan untuk berkumpul di sini, dan kelompok 4 berkumpul di sini. Masing-masing kelompok nanti Bu Christine akan bagikan 1 lembar kertas untuk kalian berdiskusi berkaitan dengan 12 organisasi bentukan Jepang. Silakan dibawa buku catatannya, dibawa penanya, dan dibawa handphonenya untuk berliterasi digital. Silakan. Baik, sudah. Silakan duduk sesuai dengan kelompokmu. Duduk. Kelompok 2. Kelompok 2 sini, Vincent. Ya. Kelompok 3 Agung, betul? Pandu. Silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya berkaitan dengan pengertian dari 12 organisasi buatan Jepang. Nanti kita akan bermain berkaitan dengan 12 organisasi ini. Baik. Harapannya dari 12 organisasi itu kamu hafalkan ya, karena ketika maju sesuai dengan kelompoknya itu tidak menggunakan teks, jadi murni kalian sudah memahami itu. Silakan berdiskusi ya. Sudah hafal? Bisa? Ditulis di situ. Bisa? Sudah hafal ya? Nih kelompok Agung kayaknya udah paling hafal. Mantap. Juara nantilah ya kalau permainan. Gimana? Iya, silakan materinya dituliskan di situ. Ada 12 organisasi kan? Ya, silakan diskusikan, kemudian dihafalkan. Nanti ketika maju kan tidak menggunakan teks. Ya. Sudah hafal? Sukses ya, bisa lah ya. Oke, baik, sudah?
Belum. Akan untuk kertas yang sudah Bu Christine bagikan untuk dikumpulkan kembali. Iya, Friti sudah? Sudah, Agung? Yuk. Dennis sudah? Tasya sudah? Oke ya. Dengar baik-baik petunjuk permainan yang akan kita jalankan ya. Jadi begini, di situ kan ada 12 kata kunci ya, 12 organisasi bentukan Jepang. Bu Christine akan membagi papan tulis menjadi 4 bagian ya. Ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi dari 12 organisasi, masing-masing kelompok itu kamu memilih satu organisasi. Jadi organisasi itu yang kamu tuliskan, nanti silahkan dituliskan di papan tulis, tetapi hurufnya diacak. Sehingga nanti ada kelompok lain yang menjawab ya. Nanti ketika satu kelompok menuliskan di sini secara acak begitu hurufnya, lalu kemudian nanti Bu Christine akan bagi kembali kelompok yang menjawab ya. Teknis dalam permainan kita hari ini. Lalu kemudian hanya ada satu kali kesempatan untuk kembali bertanya dengan kelompoknya. Maka kalau sudah satu kali kembali dengan kelompoknya, itu nggak boleh kembali lagi. Paham ya? Contohnya seperti ini. Misalkan kata kunci dari Bu Christine adalah sejarah, begitu ya. Nah, yang dituliskan bukan sejarah seperti ini. Ini salah, tetapi katanya itu hurufnya itu diacak. Misalkan E-nya di sini J, kemudian R, kemudian H, A, S. Nah, misalkan begitu. Lalu kemudian nanti Bu Christine akan bagikan kembali kelompok yang menjawab. Jadi nanti saya akan acak begitu. Nah, ketika nanti ada kelompok yang menjawab, dituliskan di bawahnya. Kata yang benar itu apa? Sejarah. Begini misalkan. Sejarah adalah, begitu ya. Lalu kita akan mengkoreksi bersama. Silakan untuk memikirkan satu organisasi yang akan kamu tuliskan di papan tulis ya. Baik, sudah ketemu? Silakan untuk menuliskan di kotak di papan tulis yang sudah Bu Christine bagikan sesuai dengan kelompoknya. Yuk, jangan lupa diacak ya. Boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil boleh. Jangan sampai ketinggalan hurufnya. Sudah, Van? Sudah? Ini adalah organisasi yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Lalu kemudian tugasmu nanti kelompok lain adalah untuk menjawab dari organisasi apakah ini, lalu kemudian diberi deskripsi atau pengertian di bawahnya. Begitu ya. Kelompok 1 yang menjawab adalah kelompok 3. Kelompok 2 yang menjawab adalah kelompok 4. Kelompok 3 yang menjawab adalah kelompok 1. Kelompok 4 yang menjawab adalah kelompok 2. Silakan kamu di antara kelompokmu memilih satu teman untuk menjawab ini di depan. Kemudian hanya boleh satu kali kembali ke kelompoknya untuk berdiskusi. Ya.
kelompok 1 dan 2? Belum ya? Belum ketemu ya? Ini organisasi apa begitu kan? Karena ada 12 organisasi kan, banyak ya. Jadi satu kelompok itu berkesempatan untuk menampilkan 3 organisasi, betul ya? Karena kan ada 4 kelompok. Yuk, Denis. Coba kelompok yang membuat soal tadi, yang memilih satu organisasi, silakan untuk melihat apakah jawaban dari kelompok lain ini sudah benar atau ada yang salah. Nah, kita koreksi bersama-sama. Kembali ya, satu kali ya. Gerakan 3A ini ya? Coba dilihat kelompoknya yang sudah selesai dijawab, apakah jawaban dari kelompok lain itu benar atau salah, coba. Kelompok 2, 4, oh belum. Kelompok 4 coba diperiksa, apakah jawaban dari kelompok 2 ini benar? Kelihatan nggak? Gerakan 3A, kurang lengkap. Jawabannya gerakan 3A adalah sebuah gerakan propaganda dan ya? Dan atau dari? Dari Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang lain? Kata kelompok 4 kurang lengkap. Nanti kita lengkapi dengan kelompok 4 ya. Ini kayaknya jawaban dari kelompok 3 banyak ya. Yang menjawab kelompok 1. Coba sambil dicek. Betul? Kelompok 1 jawab kelompok 3 ya. Kebodan merupakan organisasi bentukan Jepang yang memiliki tujuan atau fungsi, yaitu menjadi barisan pembantu bagi polisi. Contohnya menertibkan lalu lintas. Benar nggak jawaban dari kelompok 3? Betul ya? Karena di kata kunci kebodan itu adalah yang membantu polisi. Luar biasa nih jawaban dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu dari kelompok 3. Oke. Sekarang coba lihat di kelompok 2 yang menjawab adalah kelompok 4. Kelompok 4 menjawab Kenpetai ya, adalah barisan polisi rahasia. Unit-unit militer yang berfungsi sebagai polisi militer sekaligus polisi rahasia kawasan Kekaisaran Jepang termasuk Indonesia wilayah jajahan. Betul nggak kelompok 2? Atau masih kurang? Kata kuncinya di militer khusus. Di militer Sekaligus polisi rahasia. Sekaligus polisi rahasia. Betul banget, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 4 ya. Sekarang kita menuju di kelompok 3 yang memilih satu organisasi, kemudian yang menjawab adalah kelompok 1 ya. Kelompok 3 yang membuatnya. Jawabannya adalah Masyumi. Masyumi itu adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Adalah partai Islam yang ada dalam demokrasi liberal untuk menjadi pasukan pendukung Jepang dan Perang Pasifik. Dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960 karena keterlibatan tokoh-tokohnya ya dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Betul nggak jawaban dari kelompok 1, kelompok 3? Betul ya? Lengkap ya? Wes, beri tepuk tangan dong. Ini adalah kelompok yang terakhir, kelompok 4 yang menjawab adalah kelompok 2. Ya, kelompoknya Ivan dan teman-teman.
Gerakan 3A adalah sebuah gerakan propaganda dari Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua. Benar apa salah kelompok 4? Kurang lengkap ya? Lengkapnya gimana? Apa yang kurang? Bunyi gerakan 3A-nya yaitu Nippon, Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Coba dituliskan dong Fritik, supaya kita bisa belajar bersama ya. Jadi bisa melengkapi dari yang kelompok 2 begitu. Oke. Gerakan 3A benar. Ada 3 ya. Nippon, Cahaya Asia. Nippon, Pelindung Asia. Satu lagi, Nippon, Pemimpin Asia. Oke, terima kasih Priti. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi di dalam 12 organisasi bentukan Jepang, ada apa saja yang sudah kamu temukan tadi? Ada Mas Yumi, gerakan 3A, gerakan 3A, Putra, kemudian Jawa Hokokai, lalu Kebodan, Heiho, lalu Seidan, Suishintai, Fujinkai, Gakumotai, ya, dan PETA. Nah, ini adalah 12 organisasi bentukan dari Jepang. Nah, kamu sudah berdiskusi dengan berkaitan dengan 12 organisasi bentukan Jepang, lalu kemudian kita sudah bermain game. Harapannya paham ya berkaitan dengan 12 organisasi yang kita temukan hari ini ya. Bagus ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik. Ini luar biasa ya, dalam waktu yang singkat 12 organisasi ditemukan sama kalian berliterasi digital dengan membuka handphonemu, kemudian membaca dari Google, lalu kemudian kamu menghafalkan dan berdiskusi dengan kelompoknya, lalu memilih satu organisasi dan dituliskan di papan tulis, kemudian Bu Christine acak untuk yang menjawab dari kelompok lain. Begitu ya, luar biasa sekali dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana dalam pembelajaran hari ini? Suka, senang, atau sedih, atau biasa aja? Senang ya, happy ya, seru ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini anak-anak dalam pembelajaran sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Kamu sudah menemukan ada 12 organisasi bentukan Jepang. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di materi proklamasi Indonesia. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Paham ya? Baik, Bu Christine cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dan selamat pagi. Selamat pagi.